Sekali bedanya orang jahat sama orang baik. Orang jahat selalu berpikir mengorbankan banyak orang demi kepentingan yang tercapai. Sedangkan kita harus punya cara berpikir seperti Yesus. Mengorbankan diri kita demi kepentingan orang yang tercapai. Yang kedua, bagaimana untuk kita jadi seperti Kristus? Simple, inkarnasikan Yesus dalam perkataan dan perbuatan kita. Wujudkan Yesus di dalam daging kita. Biarlah firman Tuhan yang kita baca, itu biar kita bisa hidupi. Jadi Yesus bagi orang lain, jadilah berkat bagi orang lain. Mari kita lihat, inilah kita akan bongkar cara berpikir Yesus. Jadi kalau Anda baca buku, kalau Anda dengar khotbah, please jangan cuma catat isinya, tapi Anda pelajari struktur berpikir orang itu. Karena dengan Anda dapatkan struktur berpikir orang itu, maka akan dapatkan pola daripada hidup orang itu. Nah, kita akan belajar struktur berpikir Yesus. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kau menjadi lemah dan putus asa. Rasul Paulus sudah memberitahu kepada orang-orang muda Ibrani, hey, ingat akan Yesus. Bukan ingat khotbahnya, bukan ingat mujizatnya, tapi ingat akan Yesus waktu dia disakiti dari pihak orang-orang berdosa. Waktu dia dilukai, waktu dia dianiaya dari pihak orang-orang berdosa. Bukan dari pihak orang-orang baik, tapi pihak orang-orang berdosa. Apa reaksi Yesus? Pelajari. Orang Yahudi itu berpikir bukan pada tujuan, tapi berpikir pada proses. Orang Yahudi itu bukan berpikir kepada hasil, tapi berpikir pada proses. Beda sama orang Yunani. Orang Yunani lebih berpikir kepada hasil, bukan kepada proses. Sedangkan orang Yahudi berpikir kepada proses. Karena tidak ada hasil tanpa proses. Kamu lihat, gimana reaksi Yesus? Kamu pelajari, kamu tiru, gimana reaksi Yesus waktu diludahi, waktu dipukul, waktu dihianati, waktu disakiti. Pelajari struktur berpikir Yesus. Iya juga. Selama ini saya pelajari khotbahnya Yesus. Selama ini saya pelajari mujizatnya Yesus. Selama ini saya pelajari mungkin gaya doa Yesus. Tapi lupa, kita gak pernah diajari struktur berpikir Yesus. Rupanya struktur berpikir Yesus itu gini. Aku datang ke dunia guys, bukan untuk dilayani melainkan melayani. Aku datang ke dunia bukan untuk diampuni, melainkan mengampuni. Jadi dia gak peduli orang melukai dia. Dia gak peduli murid yang mengkhianati. Dia gak peduli orang meludahi dia. Tujuan aku datang di tengah-tengah kamu untuk melayani, mengampuni dan memberkati. Wow. Berarti kita harus punya kerangka berpikir seperti Yesus. Pulang dari tempat ini jangan lagi berpikir apa yang orang lain bisa lakukan padamu. Tapi apa yang kau bisa lakukan buat orang lain. Nanti malam ketemu orang tua, tidak lagi berpikir apa yang orang tua bisa lakukan padamu, tapi apa yang kamu bisa lakukan menyenangkan orang tuamu. Besok masuk kerja, tidak lagi berpikir apa yang pemimpinmu, perusahaanmu bisa lakukan padamu, tapi apa yang kamu bisa lakukan terbaik bagi perusahaanmu. Ketika kamu ketemu dengan kompetitor, tidak lagi berpikir apa yang dia bisa lakukan pada kamu, tapi apa yang kamu bisa lakukan pada dia. Ketika kamu ketemu orang-orang sekitarmu, tidak lagi berpikir apa yang dia bisa berkati kita, tapi apa yang kita bisa berkati dia. Inilah yang mengalami kita upgrading, memiliki kualitas seperti Yesus. Ketika kau dimarahi, ketika engkau dikhianati, engkau masih bisa tabur kebaikan. Dan mereka melihat Yesus yang nyata di dalam dagingmu, dalam perbuatanmu, dalam sikapmu, dalam perkataanmu. Ini yang perlu kita upgrade. Kita senang punya pasangan hidup yang lemah lembut. Kita gak senang tuh punya pasangan hidup yang kasar. Kita senang punya anak yang dengerin orang tua. Kita gak suka dengan anak yang membangkang. Yang perlu di sini adalah mari upgrade karaktermu sebelum kamu mengupgrade segala-galanya. Bedanya teroris sama Yesus. Teroris selalu punya kerangka berpikir mengorbankan banyak orang demi kepentingan tercapai. Sedangkan Yesus punya kerangka berpikir mengorbankan dirinya demi kepentingan orang yang tercapai. Sekali bedanya orang jahat sama orang baik. Orang jahat selalu berpikir mengorbankan banyak orang demi kepentingan yang tercapai. Sedangkan kita harus punya cara berpikir seperti Yesus. Mengorbankan diri kita demi kepentingan orang yang tercapai. Saya percaya ketika kita melakukan hal ini,
maka Tuhan, segala Tuhan akan segera mengaruniakan yang terbaik dalam hidup saudara. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.